Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama video bagian ketiga. Bagian ketiga dari materi atau pembahasan seputar bagaimana kita membentuk generasi saleh yang diharapkan di masa mendatang. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau video terakhir secara ringkas, kita sudah jelaskan bahwa pondasi pertama untuk membentuk generasi saleh yang diharapkan, generasi yang baik, yaitu memilih pasangan hidup yang saleh, yang baik, generasi yang saleh. Dan memilih generasi yang saleh itu tentunya Rasulullah SAW sudah mengajarkan yang pertama standar pilihannya adalah agama. Kemudian setelah itu kecantikan. Lalu hendaklah pasangan itu berasal dari keluarga, lingkungan yang baik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pilihan terhadap pasangan hidup berdasarkan standar harta atau kecantikan. Karena di dalam hadis, sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, karena agamanya. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk memilih agama. Fadfar bidzatid din, pilihlah berdasarkan agama. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Nah, kita sudah berbicara tentang pilihan agama ini, kemudian berdasarkan kedudukan, status sosial, dan wanita tersebut berasal dari keluarga yang baik-baik. Nah, kemudian di situ Rasulullah SAW juga ada menyebutkan wanita itu dinikahi karena alasan harta dan kecantikan. Harta dan kecantikan termasuk perhiasan kehidupan dunia yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika seorang wanita itu adalah seorang yang cantik, semakin cantik seorang wanita, maka dia semakin bisa pula untuk menjaga suaminya, menjaga pasangan hidupnya dari dosa dan dari perkara-perkara yang diharamkan. Sekalipun kita mengatakan bahwa kecantikan bukan itu yang paling utama, yang paling pokok, tetapi itu mendukung dan menunjang. Dan tidak diragukan lagi, begitu juga harta. Harta juga satu hal yang mendukung, walaupun itu bukan standar pokok. Jadi itu adalah plusnya. Ketika seseorang mendapatkan pasangan hidup yang beragama, kemudian dia cantik dan berharta, tentu itu adalah bonus jadinya. Namun demikian, tidak sedikit juga wanita-wanita yang dari keluarga sederhana atau bahkan keluarga yang miskin, bukan orang yang kaya, melahirkan tokoh, ulama, ilmuwan, bahkan panutan, dan orang yang berguna bagi manusia. Sebagai contoh, ulama terkemuka di zaman tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama salafus saleh, ahli hadis. Nah, beliau ini tumbuh besar menjadi seorang ulama tidak lepas dari peran ibunya. Al-Imam Al-Auza'i bercerita, lam yabqa man tajtami'u alaihi al-ummah birridha illa Sufyan. Lihat, ini pujian Al-Imam Al-Auza'i
untuk Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, tidak tersisa seorang yang sepakat umat ini menerimanya dan ridho kepadanya kecuali Sufyan Ats-Tsauri. Beliau seorang alim, ahli ilmu, keilmunya laksana gunung. Imam Ahmad bercerita dengan sanadnya sampai kepada Waqi' Ibnul Jarrah. Waqi' berkata, qalat Ummu Sufyan, umminya Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada Sufyan ketika dia masih masa-masa kecil menuntut ilmu. Dia berkata kepada Sufyan, ya Sufyan, utlubul ilma wa ana akfika bimaghzali. Hai Sufyan, tuntut ilmu, belajarlah. Tuntutlah ilmu. Saya akan menafkahimu dengan hasil tenunanku. Perhatikan perkataan ibunya ini. Ibunya ini membiayai anaknya sendiri. Dia harus bekerja, menenun kain, pakaian. Untuk apa? Untuk membiayai anaknya, agar anaknya bisa belajar. Subhanallah. Lihatlah perjuangan seorang ibu. Ia katakan, nak, kamu belajarlah. Tidak perlu khawatir dan cemas tentang nafkahmu, biayamu. Jangan pusingkan itu. Ibu yang akan membiayaimu, menafkahimu. Ibu akan bekerja. Ibu akan menenun, membuat kain, membuat pakaian. Tentu pekerjaan itu bukan pekerjaan orang kaya ketika itu ya, menenun. Berapalah jadinya, dapatnya. Tetapi itulah perjuangan seorang wanita. Ketika wanita itu wanita salihah, walaupun dia tidak kaya, maka dia akan berjuang untuk anaknya dan menjadikan anaknya itu seorang anak yang saleh, bahkan menjadi seorang imam. Ini teladan dan contoh, ini teladan dan contoh bagi para wanita muslimah. Jangan mengeluh dengan kondisi kehidupan dan jangan menyerah. Sekalipun mungkin suami kita tidak bisa sepenuhnya membiayai karena keterbatasannya, atau karena rezekinya, atau yang masih kurang, atau karena biaya hidup yang sekarang semakin mahal sementara penghasilannya tidak mencukupi, Anda juga bisa membantunya. Tentu dengan usaha-usaha yang sesuai dengan kodrat Anda sebagai wanita dan juga tidak menyelisihi syariat. Contoh lain, gurunya Imam Malik. Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ini. Nah, Imam Malik ini punya guru lagi namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Siapa yang membiayai dia? Siapa yang menafkahi dia? Siapa yang membiayai anaknya? Siapa yang menafkahi anaknya? Siapa yang mendidiknya, mengarahkannya? Ibunya, karena bapaknya pergi berjihad dan tidak pulang-pulang waktu itu. Tidak ada kabarnya. Bahkan dikira dia sudah gugur di medan perang. Ibunya ini menginfakkan 30.000 dinar untuk membiayai anaknya. Bapaknya pergi berjihad dan tidak pulang kecuali setelah 27 tahun. Anaknya sudah besar dan sudah menjadi ulama. Bahkan Imam Malik adalah salah seorang muridnya. Siapa yang mengarahkan? Siapa yang mendidik? Rabi'ah namanya. Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah itu Ar-Ra'i. Ibunya. Bapaknya pergi berjihad dan berjuang. Ibunya lah yang berperan. Maka perlu mencari pasangan hidup itu yang beragama. Kalau dia beragama, akhlaknya baik, kaya, itu adalah bonus. Kalau tidak, maka itu bukan berarti pintu tertutup untuk seorang ibu. Kemudian juga kisah Abdurrahman An-Nasir yang ketika itu menjadi pemimpin di Andalus, di Spanyol, dan menaklukkan 70 benteng kastil dalam satu peperangan. Masuk ke jantung Eropa sehingga sampai ke pinggiran, ke tepi-tepi Italia. Seorang Abdurrahman An-Nasir. Tapi tahukah Anda bahwa dia adalah seorang anak yatim? Ayahnya terbunuh ketika dia masih dalam kandungan atau ketika dia masih kecil, lalu dia hidup dalam bimbingan dan didikan ibunya. Kalau itu tentu ibunya orang kaya nih. Mereka adalah bangsawan. Nah, di sini tentu jelas bagi kita bahwa agama itu yang paling penting. Ketika seseorang bisa memilih mendapatkan pasangan yang berharta, yang cantik, itu bonus. Tetapi bukan itu standar
pokok. Ya, dahulu para ulama mereka kalau mencari jodoh itu bahkan mereka menikah itu pertama dilihat dulu wanita itu cantik atau tidak. Ketika sudah tahu cantik, tengok agamanya. Kalau agamanya baik dia terima, kalau agamanya buruk dia tolak. Jadi standarnya adalah agama. Nah, mudah-mudahan anak keturunan kita bisa mendapatkan pasangan hidup yang soleh, yang solihah, memiliki agama, akhlak, dan tentunya tidak kalah penting juga mencarikan untuk anak-anak kita tentunya istri yang cantik juga, ya. Apalagi cantik, beragama, berakhlak mulia, itu akan membantu menjaga suaminya dari perkara-perkara yang haram. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.